Yo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Gokil Abis Bacindo Vlog. Taram. Oke guys, jadi di kesempatan video kali ini ada yang komentar ini ya, screenshotnya ini. Mas Bacindul, gimana sih cara bikinnya SIM Korea, SIM internasional? Mas Bacindul, padahal di sana baru sehari kok bisa nyetir. Gimana proses SIM-nya? Jangan-jangan supir abal-abal. Mas Bacindul nggak punya SIM kok berani-beraninya nyetir. Mas Bacindul pernah nggak kecelakaan di Korea atau kena tilang gitu? Piye jawabnya bro? itu yang ngurusin uang pribadi atau bosnya. Nah, jadi teman-teman itu banyak yang nggak tahu ketika saya bekerja supir itu identitas kita itu gimana, keresmian kita itu gimana, itu masih diragukan sama teman-teman. Banyak yang nggak tahu ya guys ya. Oke, jadi di kesempatan video kali ini alhamdulillah ya guys, ID cardku jadi ini ID cardku, ini ID card Korea ya guys ya. Nah, ID card Korea. Nah, yang SIM itu ini guys, ini SIM. Ini ada tulisannya di atas ini. Kelihatan nggak ya? Cek. Nah, ini nih. Ini yang tulisan di atas kecil ini. Driver license. Driver license. Ini SIM untuk mengemudi. Ini tipenya 2 ceng ya. 2 ceng burong. 2 ceng butong. 2 ceng butong. Nah, kalau 2 ceng butong ini SIM untuk kendaraan mobil guys. Oke guys, 2 ceng butong. Kalau di tempat kita itu SIM A ya guys ya. Nah, terus ini ID cardnya Korea seperti ini. Alhamdulillah udah jadi. Terus gimana Mas Bacindul kontraknya? Lah, kontraknya itu udah ditulis di sini guys. Nah, kontraknya udah ditulis di sini nih. Ini kontraknya ini. Ini kontraknya berapa tahun, kelihatan kan? Nah, jadi buat teman-teman, SIM ini itu dulu aku bikin ya guys ya, bikin. Dan SIM di sini itu harus murni tes, yaitu tes skill, tes praktek, dan juga tes seperti kita ikut tes Korea itu loh guys. Jadi tesnya ini lebih spesifik ke tes tentang perambu-rambu lalu lintasan. Tapi kalau kita tes di di bahasa Korea, tes-tesan Korea. Nek ngarani tes Korea apa, Bro? F-Topic. F-Topic itu skalanya kan nggak menjurus, skalanya umum dari buah-buahan, nama hewan, nama pabrik, nama mesin, semua. Tapi kalau tes SIM ini semua yang berpusat di rambu-rambu lalu lintas, ketika lampu merah, traffic light, terus reteng kanan, penginjak rem, dan juga kecepatan, CCTV, terus mobil ketika ada kendala ini ya, itu tesnya seperti itu kalau SIM. Nah, ini masa aktifnya SIM Korea ini 10 tahun guys. Jadi kenapa saya satu hari kok saya sampai Korea kok bisa langsung nyetir, karena SIM saya masih layak pakai, masih hidup, dan dengan alamat yang sama. Makanya ketika sampai sini saya itu satu hari itu langsung supir. Karena kenapa? Karena ya ini masa aktif. Ini kan masa aktifnya nih, tertera nih. Masa pembuatan masa aktif yang sebelah sini nih guys. 2024 bulan 1. Nah, ini masa pembuatan yang di bawah ini, pembuatan di bawah ini, yang ini masa aktif. Nah, masa aktifnya itu 10 tahun guys. Saya membuatnya 2014, habisnya masa tenggang waktu 2024 bulan 12, masa tenggang 1 tahun. Nah, jadi masa aktifnya 10 tahun, masa tenggang itu 2024 bulan 1 sampai bulan 12. Jadi 1 tahun, masa tegangnya itu 1 tahun, masa aktifnya 10 tahun. Jadi saya pulang
dari Korea kan 2018 pulang, menikah, punya Brian, punya gendis, di rumah kurang lebih 6 tahunan. Nah, waktu saya buat ini itu 2014. Lah sekarang kan 2024. Jadi ketika saya masuk, alhamdulillah SIM masih layak aktif, masih aktif, dan juga alhamdulillah di pabrik yang sama juga, dan juga alhamdulillah timingnya pas. Jadi sebelum SIM Korea hangus, sebelum SIM Korea mati, alhamdulillah saya masih dipercaya untuk kerja di sini lagi. Jadi ketika saya perpanjang kan nggak ribet, dengan alamat ID card sama, alamat ini sama, kita tinggal perpanjang set. Nah kan gitu. Jadi yes, ini guys. Nah jadi yes, alhamdulillah ya, ini SIM Korea, ini ID card. Oke. Tuh kita bro. Jadi seperti itu ya guys ya. Terus untuk kecelakaan, dulu guys saya pernah kecelakaan pakai truk. Lah tetapi kecelakaan tersebut semua itu diklaim asuransi. Lah kenapa di Korea itu harus taat hukum, patuh hukum? Kalau kita mengemudi tanpa SIM, itu ketika ada kecelakaan kita nggak ada yang nanggung guys, nggak bisa keluar asuransi, dan juga nggak bisa ngeklaim untuk biaya perawatan ketika kita kecelakaan. Tetapi kalau kita resmi, udah mobilnya punya perusahaan, terus pajaknya aktif, terus saya punya SIM, dan juga saya punya ID card resmi, ya kan? Ya alhamdulillah ketika kecelakaan saya nggak ada urusan dengan imigrasi. Karena kenapa? Karena semuanya saya serba resmi semua. Dan pembiayaan dan lain sebagainya, administrasi itu semua yang ngurusi pihak perusahaan. Itu diklaimkan asuransi alhamdulillah tanpa dikenakan biaya apapun. Nah, itu tentang kecelakaan. Terus pernah ketilang nggak di Korea? Pernah ketilang, dan juga pernah tes alkohol juga. Jadi ketika di Korea Selatan ya guys ya, biarpun alkohol itu dibebaskan, tetapi ketika mengemudi itu benar-benar dilarang guys, nggak boleh sama sekali. Dan tahu nggak dendanya berapa? Dendanya itu jutaan won guys. Jadi ada alatnya, ketika kita mengemudi tiba-tiba disuruh mandek kita. Aku ya bingung, ini apa? Dikasih tahu, gini ya kan. Aku ternyata di situ ada digitalnya kadar alkoholnya berapa. Lah kalau ada kadar alkoholnya, nah di situ nanti kita kena tilang guys. Pertama. Cuman ketika saat itu saya kena tilangnya itu pas saat telepon di dalam mobil. Waktu itu orang kantor yang nelpon saya, teleponan, ternyata di depan ada operasian. Ya tapi aku pakai sabuk pengaman guys, cuma saya menggunakan telepon. Saya disuruh berhenti, oke lah aku berhenti. Terus aku dikatain bahasa Korea seperti ini. 기사님, 운전할게요. 전화 안 돼. 위험해. 그래, 미안해요. 우리 사장님 전화해, 사무실에 전화해. 그래. 너 ID card 있어? Terus baru ngono, lisensi iso? Ya tak tutui. Enak ID card, enak iki tak tutui. Itu cuma di foto guys. Di foto jepret, oke, langsung jalan. Itu difaxkan guys, difaxkan sama perusahaan. Sampai kantor ya aku ngomong, bos, tadi aku kena tilang. Iki mau aku kena polisi, mergo teleponan. Engko nek enek fax denda engko piye? Oh gak apa-apa, wis gak usah kepikiran. Ada orang kantor yang ngurusin. Jadi dendanya di Korea itu ketika kita difoto thread langsung dikirim ke alamat setempat, dan juga nanti kena fax. Lah kalau denda nggak dibayar saat itu nanti akan bertambah guys. Nah, akan bertambah. Jadi ketika ada denda, ada pajak, itu langsung harus segera dikelirkan seperti itu. Alhamdulillah ya di situ guys. Itu jam kerja guys, jam kerja. Jadi semua udah difasilitasi perusahaan, semua ada pertanggungjawabannya perusahaan.
Nah, mobil yang ada di depan kan ada truk, ada forklift, ada mobil pickup. Itu semua kunci yang megang saya, guys. Yang megang saya, tetapi saya nggak mau menggunakan unit tersebut di luar jam kerja saya. Aku nggak mau. Namanya apesnya orang kan kita nggak tahu. Biarpun kita udah hati-hati, biarpun kita udah piye ya, udah fokus kerja, namanya apes kita nggak tahu. Lah kalau kita ada apa-apa di luar jam kerja, ya kita mungkin tanda tanyanya belum tentu juga orang perusahaan tanggung jawab kita, karena kan di luar jam pekerjaan, ya kan. Tetapi kalau dalam bekerja itu semua 100% yang nanggung perusahaan, karena itu masih dalam pengabdian, masih dalam bekerja. Tetapi ya guys ya, nggak seperti itu juga sih guys. Tetapi kita itu biarpun kecelakaan di luar jam kerja pun, itu kita semua itu ditanggung sama bos guys. Jadi kehidupan kita itu ibaratnya apapun resiko kita itu yang nanggung bos semua gitu. Jadi pada intinya untuk yang di Korea Selatan khususnya semua itu tentang bab jaminan ya bro ya, jaminan kesehatan ya bro, itu semua kan terunggul ya bro ya. Jadi kayak keselamatan kerja di Korea itu benar-benar sangat terjamin guys. Bahkan bos pun nggak bekerja terluka dikit aja itu nggak mau ya bro ya, gitu guys. Sangat terjamin untuk bab tentang keselamatan kerja, kesehatan. Ibaratnya awalnya ini kudu fit, iya toh bro, gitu. Terus itu Mas Bajindul, kok nggak pernah lihat teman sekamarmu? Apa jangan-jangan satru? Ini loh guys, tuh. Nah, jadi jadwal kita beda ya bro ya. Aku Jumat meluncur ke tempat Cicaleng, sama Jumat meluncur ke masjid, ya kan? Iya. Nah, jadi biarpun kita sekamar, kadang kita jalannya beda guys. Kadang Mas ayo blonjo, ya bos blonjo, aku jika ada duit, kono budal dewe. Nah kan seperti itu ya bro ya. Iya. Gitu guys. Oke ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ya ini sama teman seperjuangan guys. Jadi ketika ada kita salah paham, selisih pendapat, kita ngomong ya Mas Bro ya. Kita soalnya di sini sama kerja keras, sama seperjuangan, sama satu perusahaan, satu tempat tidur. Jadi kita harus real dan terbuka guys. Oke. Itu tentang perihal ini ya guys ya. Nah, perihal ini udah saya kasih tahu. Semoga teman-teman yang mau bikin SIM, ini SIM-nya SIM internasional nggak diberlakukan guys, karena ada suatu teman saya pakai SIM internasional pun juga nggak diberlakukan. SIM di sini itu yang dibuat SIM Korea. Kalau kita memberlakukan SIM internasional di sini, yo kalau kita SIM Indonesia dulu setir kiri, dulu setir kanan, sekarang setir kiri. Kalau kita SIM yang dipakai SIM internasional, mungkin di sini itu guys kayaknya nggak jalan guys. Di sini harus SIM Korea ya guys ya, seperti itu. Oke, mungkin gitu dulu guys. Kurang lebihnya ya mohon maaf. Thank you buat teman-teman yang sudah tanya-tanya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat guys ya.